ngomong apa itu? Ganim udah datang belum ya? Udah. Sebentar. Ya, Mak, mana catatan ininya, Mak? Yang catatan 100 hari itu. Tunggu. Sini. Buku tadi itu kan charger kan? Satu lembar kantungan kok, kan, Mak? Sudah, Pak. Udah, silakan pembukaan dibuka. Hah? Ngucapin selamat datang apa gimana gitu. Lihatnya ke kamera sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para hadirin yang hadir di memperingati 100 hari wafatnya almarhum suami saya Yunus bin Kurdi. Tambah hari, tambah dalam perjalanan waktu, saya hanya didampingin oleh dua cucu saya ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak-anak saya dua, saya harus menyadari dengan kesibukan mereka, padahal hari ini sudah tahu tepat 100 hari wafatnya suami kakek yang tercinta. Perjalanan dari hari pertama sampai ke 100 hanya merasakan bertiga sampai detik hari ini. Saya menyiapkan itu hanya sendiri dari pagi karena dua anak masih jum. Kita harus menyadarin tiap hidup ada yang mati, baik binatang, baik pohon dan manusia, dan kita harus siap. Sebetulnya saya siap, tapi kita telah melahirkan dua anak, membesarkannya. Belum tentu kalau udah ada pasangan itu bisa peduli kepada kita, tapi kita harus sadari. Tapi saya bersyukur yang sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 14 tahun yang lalu suamiku juga sakit. 14 tahun yang lalu saya diberikan dua permata hati ini, dua dari sejak lahir. Inilah tidak semua orang akan mendapatkannya, tapi saya yang sangat luar biasa, anugerah yang dari Yang Maha Kuasa. Untuk itu sambil menunggu, karena belum pada banyak yang hadir, Pak Ustadz belum hadir, jadi biar tidak bosan, mungkin ada pesan dari dua cucu saya yang setiap hari selalu mengingatkan doa dahulu untuk kakek. Kita baca doa tiap hari. Jadi Pak Ustadz mungkin juga nanti akan jelaskan doa dari seorang cucu yang dirawat dari lahir, ditinggal oleh ibunya menikah lagi. Mungkin itu juga Tuhan yang akan menentukan diterima atau tidak. Semoga almarhum suami saya Yunus bin Kurdi diampunin segala dosa-dosanya,
dilapangkan di alam kubur. Dan juga terima kasih kepada yang hadir, juga kepada yang ngikutin virtual. Untuk itu mungkin ada kesan dan pesan dari cucu saya, Raffi Ataya Hadi. Ya, nanti mungkin akan ditranslate juga oleh keponakan saya juga, cucu saya juga ini di sini. Nanti translate sambil ditranslate aja. Oke, Raffi nanti berapa kalimat nanti translate Di sini. belakang aja. Biar. Di belakang. Enggak pakai gerakan. Ya, translate-nya. Ya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100 days without him is already devastating enough. Yang tetap apa? The hours pass by without one single hour without thinking about him. Every day and an hour passes by, I think about the memories that I make with my grandfather. I reminisce him at my apartment, eating, walking, sleeping in my bed. This feeling of never-ending sadness still exists inside of me, but soon I will try to get back up in my feet. I still like going back to the memories when I was with him. When I do that, sometimes I cry, just sometimes. I still have dreams about him. Like every week, once a week, I dream about my grandfather. It's only me and him in my dreams. Nothing else. It's just, There was also this one dream where I met him in a field. He was in a car, and he was wearing a business suit. And then I approached him and I asked, "How are you and where have you gone?" He replied back, "Don't talk to me right now. I'm busy." It's like the dream felt really real, but it was just a dream and it was never real. When I woke up, I instantly went back to my memories, just since I kind of feel sad about it because it wasn't real. But I have to deal with it, with his fate, since it was his fate. I still wish he was here by my side, but that would make him more sick, since he has a sickness where it affects his kidney. So I think it's better for him to live, to have the eternal rest. I will pray for him and wish him for the best. I will also wish for him a good eternal sleep. I don't have much to say, but I do miss him a lot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terasi. Kesimpulan. Maksudnya. Ya, kesimpulan. Jadi kesimpulan dari Jadi kesimpulan dari yang Raffi bilang adalah Raffi masih sering mengingat kakeknya lewat memori-memorinya dulu. Dia juga bercerita bahwa ada mimpi di mana dia bertemu dengan kakeknya di sebuah lapangan, bisa dibilang ya, di dalam mobil. Lalu dia bangun dan merasa sedih karena dia tahu itu hanya sebuah mimpi. Udah itu. Nabila jangan terlalu tangan kencang lampu. Dengerin ya, biar denger. Nabila maju ke depan. Ya, sini. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Day by day, hour by hour, minute by minute, time passes by quicker than ever, and the more time passes, the more I get older without him. I never realized how hard life was until I lost him. I never realized how disappointing living was until I lost him. In the days he passed, the grief I felt was horrible. I couldn't bear the thought of losing him so fast right when I haven't even graduated yet. I couldn't bear the idea of not seeing him every morning, always greeting me with that one iconic good morning line that he would always say with the most precious smile that he had on his face. He was always my mood booster and he was always my comfort, even in the morning. And I really love that he still tried his best to give me that energy boost even if he was sleep deprived. The first few days were like a full week of devastation. I couldn't sleep comfortably because I felt so bad that I wasn't always here for him on the times when he needed the most. I either cried myself to sleep or I just didn't sleep at all. I hated myself so much. I hated living in that comfort. I hated living in comfort when he was sick and struggling. That time, I thought I didn't deserve to live happily. I thought I shouldn't be allowed to sleep in comfort. I thought I shouldn't feel happiness knowing he passed so soon. I was miserable for the past few days. There are times where I would forget that he passed. I would happily skip my way to his side of the house to ask if he wanted ice cream, and then I would realize his missing figure. I then remembered that he wasn't with us anymore. Sooner or later, I realized losing him was like a part of destiny to happen in my life. It's a sad fact, but I guess that day was eventually going to happen because people aren't immortal. People are born and then they die. One day in your life, you're going to realize that they're gone without even knowing. That's why people always tell us to spend the most with your family members, parents, or your loved ones. Their time is limited, and you ignoring or hating them is just going to make you regret to even exist in life. You'll get all these feelings where you don't even deserve anything. That's what I felt when he passed. I know I can be selfish sometimes, and I regret not realizing it sooner. Today marks the 100 days since he has passed, since his tragic passing, and I still miss him like crazy. I miss his loving touches, his loving words, his face, his voice, and practically everything about him. I still have these cry sessions in the bathroom while sleeping because everything just reminds me of him. Every time I see an elderly, it reminds me of him, and it hurts because I always realize I couldn't make him happy like other families do. Sometimes I think his early passing was because of me. I know I shouldn't think like that, but I can't help it. Every day, these elderly people feeling all happy and living their life to the fullest. Every day, I see these elderly people feeling all happy and living their life to the fullest, while my grandfather was sick in bed. He couldn't play tennis, the one hobby he loved. He was devastated. Recording in progress. He was devastated knowing he wouldn't be able to move around like he used to. I remember seeing him so hopeful of getting healthy again. He was already planning on the things he wanted to do when he could walk with ease again. I feel sorrowful because in the end, he never really accomplished all his wanted dreams and goals. Unfortunately, he was sleeping in bed because he felt really weak and tired. I'm sorry for everything. I really am. Now that it's been 100 days, the number will increase as time passes, and time will be something I'll cherish from now on. I'll continue my life without him, and I'll live on without him, but what's important is that I'll remember him, and he'll always be in my heart. Thank you. Waalaikumsalam. Jadi itu intinya menyampaikan bahwa Nabila sama seperti Raffi kadang-kadang masih mengingat kakeknya melewati memorinya. Selain itu kadang-kadang Nabila juga menyesal tidak terlalu menghargai waktu yang dia lakukan bersama kakeknya, dan dia tahu bahwa kakeknya sekarang sudah tiada, dan sudah tiada dan selalu hanya tumpuannya kepada nenek. Saat ini tidak ada lagi tumpuan kepada yang lain. Tapi kita sudah terima dari pembicaraan yang dua anak ini. Kita ambil hikmah yang sangat luar biasa. Selama masih ada ibu, coba dekatkanlah, bukan
bukan hanya oleh materi orang tua itu. Didatangin pun udah seneng, ya kan. Penyesalan yang sudah tidak ada bisa terulang kalau udah meninggal, karena hidup kita di dunia itu hanya sementara. Jadi kenapa? Inilah dua anak didikan ini saya berikan suatu pengertian waktu awal masih gelisah, waktu berapa hari yang lalu juga gelisah saya, bagaimana saya ini anak untuk biar dia hidupnya lebih semangat. Tapi sekarang hidupnya lebih semangat, bangun, saatnya belajar, saatnya ada PR, dia mengerjakan, harus bisa mengerjakan. Itulah untuk semua ibu-ibu, bapak-bapak yang masih ada orang tua, beruntunglah. Waktu ibu saya meninggal, ayah saya meninggal, saya nungguin sampai detik napas terakhir. Waktu suami saya meninggal, itu pun saya melihat dan menggenggam tangan saya dengan erat. Yang disebut hanya Rapi dan Nabila, jaga. Harus kuat, harus bisa. Itulah amanah dari almarhum. Itulah kebesaran Yang Maha Kuasa. Saya diberikan kesempatan untuk bisa menyaksikan bagaimana sakratul maut dicabut. Ibu saya, bapak saya, ibu saya, dan suami saya 100 hari. Saya terapin, akhirnya ini dua anak sangat mengerti dan sangat menghormatin saya. Kalau saya capek, mereka pijitin, saling berebut, nenek mau minum apa, mau apa. Itulah, semoga dua anak ini kelak menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, terutama bagi orang tuanya yang masih ada, bila mana ada, dan neneknya saya yang rawat membesarkan. Itu suatu kewajiban saya. Saya udah ikhlas, saya pasrah. Apa yang terjadi besok, lusa, segala macam, saya sudah kasih pengertian kepada dua anak. Itulah, ambillah hikmahnya. Ini yang sangat luar biasa. Beda ibu dan bapak, tapi suami itu lebih berat. Itulah yang saya rasakan. Apalagi kedua anak saya sejak meninggal baru 1 kali ketemu. Tidak, saya sakit, tengah malam saya ke rumah sakit sendiri. Jadi saya harus semangat ini bertiga kerjasama yang sangat luar biasa. Ini hikmah yang luar biasa. Seperti itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, MC udah datang, Pak Ustadz udah datang. Kita kembalikan tadi sambil menunggu jeda waktu biar tidak bosan. Itulah yang bisa saya sampaikan dari sejak saya menginjak Jakarta 50 tahun yang lalu di bulan Februari, 13 Februari, dan saya 21 April 2022 saya akan pensiun dari notaris. Tapi saya tidak ada beban, saya ikhlas, saya pasrah. Saya akan mengerjakan apa yang saya bisa sesuai dengan kemampuan saya. Dunia itu tidak artinya, tapi kita, pendekatan kita mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Itulah, silahkan MC-nya untuk dilanjutkan. Baik, terima
kasih Bu Tintin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Setelah tadi sama-sama kita dengarkan kata sambutan dari Ibu Tintin dan kesan-kesan yang disampaikan oleh cucu beliau dalam rangka 100 hari kepergian almarhum Bapak Dr. Andes Haji Yunus SH, suami dari Dr. Haja Tintin Sartini SH MH MKM. Kita akan lanjut dengan pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh Bapak Ustadz Saifuddin Zuhri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, salawat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di malam yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan diberikan beberapa kenikmatan lainnya sehingga kita bisa berkumpul bermujalasah di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka peringatan 100 hari wafatnya almarhum Terandes. Marilah sama-sama kita mendoakan beliau, semoga semua amal kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, segala kesalahan atau yang ditinggalkan diberikan ketabahan olehnya. Ila hadhihi ni'mal kulli min shalihah ila hadratin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى جميع إخوانهم الأنبياء والمرسلين أولياء الشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والتابعين التابعين العلماء العاملين والمصنفين المخلصين خصوصا لحضرة القطب الرباني والغوث السماد الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه، وإلى آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواننا وأصحابنا وأهلنا وذرياتنا وأساتذتنا مشايخنا مشايخ مشايخنا ولوالدينا ونخص خصوصا لدكتور أنdes Haji Yunus غفر الله لهم ذنوبهم وشاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبات إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرمه استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن الكريم وما هللناه وما سبحناه واستغفرناه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة بحضرة نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ونفس خصوصا لروح المرحوم دكتور نزل سسها اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران اللهم انزل الرحمة والمغفرة علينا وعليهم وعلى جميع أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya setelah pembacaan tahlil dan doa, sama-sama kembali akan kita dengarkan tausiah yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Dr. Saifuddin Zuhri. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum. Qala Allah Ta'ala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Yang kami hormati dan kami berdoa selalu untuk sahibatul hajah, tuan rumah dari almarhum Dr. Andes Haji Yunus SH, Ibu Tintin dan juga putra putri dan cucu beliau. Alhamdulillah, walaupun dalam suasana kedengaran, walaupun dalam suasana masih takziah, masih bersedih, tetapi kesedihan kita, perhatian kita kepada orang yang kita cintai itu juga merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dibayangkan ketika seseorang dipanggil oleh Allah, kemudian tidak ada orang yang menyayanginya, yang mendoakan. Nah, alhamdulillah keluarga Dr. Andes, almarhum Dr. Andes Haji Yunus ini dengan istri tercinta beliau, Bu Tintin, walaupun dalam kesedihan tetap tegar untuk mendoakan, membacakan ayat-ayat Al-Quran yang dihadiahkan pahalanya kepada beliau. Bapak Ibu sekalian, jamaah takziah yang hadir di sini maupun yang lewat Zoom, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Jadi tidak ada yang bisa lolos, baik yang tua maupun yang muda, yang laki-laki maupun perempuan, yang kaya maupun yang miskin. Tidak ada yang lolos, hanya persoalan waktu. Persoalan waktu ini kemudian juga tidak memandang siapa duluan. Ya, ada yang lebih muda yang duluan, ada juga yang memang sudah sampai usia yang uzur. Tetapi kalau datang ajal itu, tidak ada yang bisa mencegahnya. Jadi Ibu Tintin dan putra-putri dan cucu-cucunya, ikhlaskanlah suami tercinta, ayahanda tercinta, kakek tercinta, karena memang sudah waktunya. Tidak ada yang bisa menghalangi. Kadang-kadang kita manusia ini suka menyesali sebab, wah kalau tidak ke sana mungkin tidak kejadian. Tetapi dalam Al-Quran juga Allah mengatakan, walaupun tumpi burujin musayyadah, walaupun dalam tembok yang dijaga sangat ketat. Jadi walaupun kita memang sudah berikhtiar menjaga kesehatan, menjaga keselamatan, melindungi diri, kalau memang ja'a ajaluhum la yasta'jiluna sa'atan wa la yasta'khirun. Tidak maju sesaat, tidak mundur sesaat. Nah, jadi itu yang pertama yang kita ikhlaskan beliau, karena dalam banyak riwayat disebutkan bahwa justru ketenangan roh almarhum ini bergantung kepada keikhlasan keluarganya, orang-orang yang dicintai. Kalau kita ikhlas melepasnya, insya Allah beliau akan tenang. Tapi kalau kita nampak belum ikhlas, itu kemudian beliau menjadi terganggu, ya, terganggu karena anak cucunya mungkin belum mengikhlaskan, padahal itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting sekarang bagi kita, keluarga, terutama keluarga inti, kaum kerabat,
teman-teman kita ini yang cinta kepada beliau adalah memastikan agar beliau di sana ini tidak sedih tetapi gembira. Tidak sedih tetapi gembira. Apa yang menyebabkan orang yang sudah pindah alam, jadi namanya pindah alam ini, tidak ada namanya mati hilang, ya, tetapi itu pindah alam. Sebagaimana kita dulu dari alam arwah, dalam alam roh itu pindah ke alam rahim, ya, di kandungan ibu selama 9 bulan kurang lebih. Dari situ sebenarnya mati juga, meninggalkan alam rahim itu ke alam dunia. Nanti alam dunia mati lagi, ya, dalam tanda petik ya, pindah ke alam barzah, ya, alam penantian. Alam barzah nanti mati lagi, jadi masih mati lagi nanti. Ketika sangkakala ditiup semua mati lagi. Kemudian kehidupan yang terakhir adalah yaumil akhir, hari akhirat. Yang menjadikan gembira adalah hal-hal yang disenangi oleh beliau. Mungkin beliau punya sahabat akrab, sahabat karib yang dianggap saudara, ya silahkan ibu, kemudian mungkin putra-putrinya. Kalau bapak punya sahabat yang disenangi, datanglah berkunjung sekali-sekali sebagai penghormatan kepada almarhum. Kemudian ya, menjalankan atau melakukan hal-hal yang disukai oleh beliau. Ya, dulu mungkin beliau senang lumayan rapi, pekerjaan yang rapi, kayak kita lakukan itu, maka dia akan senang. Dan yang terpenting sebenarnya adalah, yang paling hakiki adalah ketika melihat keluarganya ini menjalankan perintah Allah. Kenapa? Karena hanya satu ilmu yang terbuka bagi almarhum siapapun yang meninggal itu adalah ilmu tentang hakikat kebenaran. Jadi sebenarnya kita pindah alam ini, itu ilmu kenalan kita itu sama yang kita kenal di dunia. Oh itu si Anu, itu si A, si B, si C, ini saya tidak kenal, ini saya tidak kenal gitu ya. Tetapi persoalan syariat itu kemudian terbuka, ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh. Jadi keluarganya harus memperbaiki akhlak, memperbaiki ibadah kalau ingin ya, menyenangkan almarhum. Kemudian menyempurnakan atau menambah hal-hal baik yang pernah beliau rintis. Kalau beliau dulu suka mengaji, ya kita ngaji-ngaji juga, kita menghadiahkan untuk beliau. Beliau suka bersedekah, kita bersedekah juga atas nama beliau. Karena ini ulama kita mayoritas mengatakan bahwa amal kita untuk orang yang meninggal itu insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berkurban nanti ada masa kurban yang bersifat amaliyah. Ya. Tapi kalau ibadah itu jangan. Misalnya saya mau sholat untuk ayah saya itu tidak boleh. Saya mau puasa Ramadan untuk ayah saya tidak boleh. Ya, tapi kalau yang bersifat sosial boleh. Kurban, wakaf untuk orang almarhum, infak sedekah, yayasan yatim, pesantren, silahkan untuk atas nama almarhum. Itu akan sangat menyenangkan beliau. Apa yang menyedihkan beliau? Kebalikannya. Ketika apa yang tidak disukai beliau itu adalah kita lakukan, maka itu menyedihkan beliau. Dan yang lebih penting adalah, Bapak Ibu sekalian, Allah berfirman, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Allah memberi contoh orang-orang yang mati di medan perang. Allah mengatakan bahwa mereka tidak mati. Mereka tidak mati. Dibuktikan oleh Rasulullah SAW ketika beliau lewat di pemakaman Badar itu, beliau mendengar kehidupan di bawah alam kubur. Jadi sebenarnya ayahanda kita ini itu mengetahui apa yang kita lakukan malam ini, mengetahui, melihat. Hanya pembatasan alam ini yang tidak memungkinkan. Jadi kalau misalnya mengatakan Bapak datang, itu tidak betul. Tapi kalau Bapak tahu, Bapak lihat, ya ada tadi, dan testimoninya itu merasa masih ada di sini, itu karena ada kontak. Karena alam barzah ini, Bapak Ibu sekalian, bukan alam yang berjarak dengan kita. Kita kadang-kadang mengatakan, oh ini alam dunia, di situ, di bawah situ alam barzah. Bukan. Gambar ini ada yang ke sekolah ini, ada gambar kan dimensi dua dimensi. Kemudian muncul gambar 3 dimensi.
Nah, ini mungkin disebut 3 dimensi atau 4 dimensi. Nah, beliau-beliau ini ada di alam 5 atau 6 dimensi. Apa perbedaan antar dimensi? Kalau kita lagi nonton bola, bapak yang suka bola, ketika Ronaldo gagal memasukkan gol, katakan ngomong, hey, kamu ambil di situ, padahal di TV live. Jadi kita mengetahui, almarhum mengetahui yang kita lakukan di dimensi yang lebih rendah, tapi kita yang di TV nggak tahu yang apa kata penonton, kita nggak tahu. Jadi kita tidak mengetahui apa yang terjadi di alam kubur, tapi ahlul kubur itu mengetahui apa yang terjadi di alam kita. Kalau dia mau tahu, kalau dia mau tahu, kalau dia tidak mau tahu juga tidak. Ya. Jadi sama dengan menyetel TV. Sampai kapan hubungan ini masih berlangsung? Ketika ini ada firman Allah juga, uzkuruni azkurukum, kata Allah, ingat aku ingat kamu. Selama cucunya, anaknya ingat beliau, maka beliau juga otomatis tertarik untuk mengingat. Tapi kalau sudah dilupakan itu, sana juga sudah mulai menjauh. Makanya dalam riwayat hadis juga dikatakan, ketika anak-anak ini seperti yang kita melakukan malam ini, itu almarhum yang dikirimi oleh keluarganya itu, ya, ini ilustrasinya saja ya. Seperti orang kebagian hadiah ulang tahun itu, datang hadiah dari mana-mana. Apa yang kita hadiahkan malam ini seperti kado bagi beliau. Jadi sebenarnya satu hari, malam pertama, malam ketiga, malam ketujuh, 40 itu hanya supaya tidak membebani saja. Sebenarnya kapanpun kita mendoakan beliau, maka otomatis disitulah ada ketersamaan. Ya, jadi jangan bosan-bosan. Tapi suatu saat ketika kita melupakan beliau, beliau juga akan menjauh. Mereka berkumpul dengan para roh yang juga sudah dilupakan. Jadi di sana ada 2 blok. Ada blok orang-orang yang terlupakan, ada blok yang teringatkan. Blok-blok orang yang terlupakan ini hanya menunggu hadiah dari doa khatib Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, itu kebagian semua hadiahnya satu-satu. Tapi kalau yang khususan seperti ini, itu dia satu orang tapi hadiahnya melimpah. Nah, inilah, jadi jangan takut, tidak harus rame-rame, satu keluarga yuk kita doakan ayah, doakan kakek, insya Allah itu menjadi hadiah. Kemudian, nah yang terakhir saya kira, tadi kita berbicara tentang almarhum, yang paling penting sebenarnya dari peristiwa ini adalah bagi yang hidup, karena ini sudah tutup bab. Yang tadi ada sambungan-sambungannya tadi, kalau ada seperti itu ya, ada doa, ada kiriman, ya, ada kebaikan dari keluarga, itu sampai kepada beliau. Yang paling penting adalah sebenarnya kita yang hidup, karena kita masih punya kesempatan. Yang ahlul kubur ini, yang menemani mereka hanya amalnya. Punya anak cucu yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang pinter, tidak menemani kan? Punya harta yang banyak, itu juga tidak menemani. Yang menemani hanya amalnya. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah dengan amal soleh. Jadi kita ini, kepergian ayahanda kita ini sekaligus mengingatkan kita untuk juga bersiap-siap. Apa persiapannya adalah amal kebaikan. Amal inilah yang menemani beliau di sana, amal baiknya. Dikirakan dalam hadis dikatakan bahwa amal baik itu nanti datang menyerupai orang yang baik, menghibur, menemani di sana, karena di sana kesepian. Tapi amal buruk itu juga menemani, tetapi dengan kepedihan, dengan kepedihan. Nah, ya, hal yang paling pasti terjadi pada orang yang wafat tadi, tentu ayahanda sudah melewati ya. Ada pertanyaan munkar dan nakir. Ada pertanyaan munkar dan nakir. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Madinuka, apa agamamu? Kemudian man nabiyuka, siapa nabimu? Kita berdua kita lanjut aja ya. Kita mempersiapkan jawaban itu Pak. Jadi yas'alun malakani, yas'alani bilugatihi, dengan bahasa kita. Jadi kalau Bapak yang tidak bisa bahasa, nanti kalau ada yang bisa bahasa Inggris atau orang Inggris ya nanya bahasa Inggris malaikatnya itu. Jadi yang bahasa Jawa misalnya bahasa Jawa. Ditanya siapa Tuhanmu, kita jawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kelihatannya gampang, kalau kita tidak akrab dengan Allah, maka susah jawabnya nanti.
siapa ya gitu ya. Nah itu makanya kita harus akrab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian siapa nabimu? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak akrab, susah jawab. Bagaimana cara akrab kepada Nabi? Baca sirahnya, ikuti sunnahnya, puasa Senin Kemis, tahajud, duha dan seterusnya. Kalau kita rajin itu, insya Allah kita akrab dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ya, madinu ke apa agamamu? Islam. Agama itu harus dijawab Islam. Bagaimana kita bisa menjawab lancar Islam? Kalau kita punya perhatian kepada dunia Islam. Masjid butuh bantuan, kasih. Nah, ini agama saya, simbol saya Islam. Kalau kita cinta seperti itu, maka nanti menjawabnya mudah. Kemudian, man ikhwatuka, siapa saudaramu? Jawabannya adalah al-mu'min, orang-orang beriman. Jadi kita punya hubungan baik dengan sesama mukmin. Ya. Sekali ke masjid, salat, silaturahim, atau undang orang, ya, sama-sama mukmin ini saudara-saudara kita. Kemudian, ma'imamuka, apa imammu? Al-Quran. Jadi Al-Quran ini rajin kita baca supaya nanti gampang untuk menjawab. Kemudian mamin hajuka, sunnah Rasulullah SAW, pedoman hidupnya adalah Al-Quran dan sunnah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu sekalian, cukuplah mati ini sebagai nasihat ya, bagi kita yang hidup. Ikhlaskan, sekali lagi saya kembali tadi, yang pergi tidak mungkin kembali, tetapi kita masih bisa berhubungan dengan perantaraan doa, perantaraan amal soleh tadi, kemudian menyebut kebaikan-kebaikan beliau. Dan kita yang hidup ini hendaklah mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menghadapi kematian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu ampunan kepada beliau, karena kita semua ada kesalahan termasuk almarhum, tapi ampunan Allah selama tidak syirik, selama tidak dosa besar, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menerima amal kebaikan beliau, amal yang sudah dilakukan masa hidupnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga timbangannya nanti akan menjadi lebih berat timbangan amal kebaikan. Dan kepada keluarganya supaya diberi kesabaran dan ketabahan, jadi keikhlasan untuk melanjutkan hidup tanpa terbebani lagi oleh beliau. Kita dengan beliau itu hubungan yang baik ya, yang saling tersenyum, saling indah. Nabi pernah melarang orang untuk bersedih berlebihan. Jadi Ibu Tintin, walaupun ibu punya hati yang sangat lembut, tetapi mengikhlaskan. Nabi sendiri pun kadang-kadang hanya menangis karena putranya yang sangat dia cintai, beliau cintai itu, Ibrahim itu meninggal di masa kecil. Ditanya sahabat, kenapa kamu menangis ya Rasulullah? Kata Nabi, apakah tidak boleh seorang ayah menangis ke kepergian anaknya? Dan Nabi pun. Nah, tetapi itu tidak setiap waktu ya, hanya waktu-waktu tertentu saja. Selebihnya itu beliau aktif dengan tugas-tugas beliau sebagai Nabi dan Rasul. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan keluarga ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesabaran, dan kita semua yang hadir ini menjadi amal soleh bagi kita untuk bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf dari kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah selesai, ini hanya sudah petok bapak bagaimana? Oh, saya nanti saya tutup dulu. Saya tutup dulu. Sudah selesai. Mau lihat video apa? Video. Oh iya. Tinggalkan
closing dulu. Untuk semua yang hadir ataupun yang tidak hadir, yang mengikuti secara virtual dan hadir di sini untuk mendoakan almarhum suami saya tercinta Yunus bin Kurdi yang telah wafat 13 Desember 2021. Semoga amal baik Bapak Ibu yang hadir dan mendoakan almarhum pada malam hari ini diberikan lipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita di sisa waktu saat ini kita tidak tahu apa muda, apa anak, apa tua, apa yang akan terjadi untuk besok kita tidak tahu. Maka hikmah yang sangat luar biasa dengan berpulangnya tutup mata yang terakhir saya menyaksikan, banyak sekali hikmah yang saya dapat dari ini. Dan saya juga mohon maaf apabila di dalam pertemuan mendoakan almarhum hari ini masih banyak kekurangan. Mohon maaf dan maklum, karena tangan saya hanya dua, kaki saya hanya dua. Saya dari subuh kelilingan kemana-mana. Saya jemput cucu setelah sekolah sampai ke sini belum apa-apa. Saya langsung ikut bantu-bantu. Ya, mungkin apa yang tersaji juga karena masih kondisi pandemi, saya akan dibawakan aja. Mohon maaf bila mana banyak kekurangan. Atas nama keluarga besar, keluarga almarhum, mohon maaf dan terima kasih kepada seluruhnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung tutup karena saya harus keluar kota. Itulah, perjuangan hidup belum selesai, masih harus kita semangat. Kita jangan dengar omongan orang yang tidak perlu kita dengar, tapi kita lakukanlah apa yang kita bisa lakukan untuk sisa waktu ini, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam perjalanan ini pun merupakan suatu ibadah untuk menyelesaikan segala sesuatu almarhum yang ada di kampungnya. Semoga Allah selalu melindungi saya dan kedua cucu saya yang perjalanannya masih jauh. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.